ketika ada orang yang terkena sihir, lalu ia berobat ke tukang sihir untuk menghilangkan sihir yang dialaminya. Teman-teman semuanya, perlu diketahui bahwa ini adalah perbuatan nusroh, yaitu praktek penyembuhan guna-guna dengan kemampuan sihir yang diharamkan. Dan kesembuhan yang didapatkannya pun teman-teman, sebenarnya itu hanyalah tipu daya tukang sihir saja yang bekerja sama dengan setan, ya tujuannya untuk memperdaya manusia. Adapun trik penyembuhan yang dipraktekkan oleh tukang sihir dan paranormal ya melalui nusroh, diantaranya adalah ada 3 trik teman-teman penyembuhan tukang sihir yang disebutkan oleh Syekh Abu Bara Usama bin Yasin Al-Ma'ani ya di salah satu kitab Ruqyah Syariah karya beliau ya hafizahullah. Adapun trik yang pertama adalah si tukang sihir ini bekerja sama dengan setan, teman-teman. Teman-teman semuanya perlu diketahui dulu bahwa para tukang sihir itu melakukan interaksi ya dengan ruh-ruh jahat ya yang berafiliasi pada suatu kabilah atau keluarga besar bangsa jin dan setan. Nah, afiliasi seperti ini teman-teman itu mengharuskan ya setiap paranormal itu mengetahui batasan-batasannya dan dilarang keras melanggar batasan atau wilayah tukang sihir atau paranormal lain ya teman-teman. Sebab ya pelanggaran tersebut itu bisa memantik api peperangan di antara para tukang sihir sendiri dan antara kabilah-kabilah jin. Teman-teman semuanya, ya, para tukang sihir itu ya tahu betul bahwa diri mereka dan pengikut beserta setan yang menjadi sekutu mereka adalah orang yang pertama yang akan dirugikan akibat konfrontasi seperti ini, teman-teman. Maka dari itu kita bisa melihat atau menyaksikan mereka itu selalu mengutamakan kepentingan diri mereka tanpa mempedulikan kepentingan umum dan pribadi orang lain. Adapun trik yang kedua adalah tukang sihir menjanjikan kesembuhan yang singkat kepada pasiennya, teman-teman. Oleh sebab itu, ya kerap sekali mereka itu membuat kesepakatan untuk menghilangkan gangguan dari si korban dalam jangka waktu yang tidak lama, teman-teman. Agar apa? Agar si pasien dan kerabatnya ya meyakini bahwa sihir yang menimpa dirinya itu telah dilumpuhkan oleh kekuatan si tukang sihir dan seolah-olah bahwa ini adalah keahlian mereka dalam bidang ini, teman-teman. Tapi setelah waktu yang disepakati itu telah berlalu atau sudah habis, teman-teman, maka penyakitnya pun akan kambuh seperti sebelumnya, teman-teman. Dan pasiennya itu pun akhirnya apa? Akhirnya tidak punya jalan lain, pilihan lain, ya selain kembali berobat kepada tukang sihir tersebut, teman-teman. Ini adalah jebakan tukang sihir, teman-teman, subhanallah. Lalu akhirnya si pasien ini ya menyerahkan agama dan hartanya untuk menyenangkan dan mendekatkan diri kepada tukang sihir, subhanallah. Agar si tukang sihir itu mau menghilangkan ya penderitaan dan kepedihan yang ia alami, teman-teman. Nah, adapun trik yang ketiga, sebagian tukang sihir, teman-teman, menerapkan trik pengawasan. Ya. Adapun teknisnya, ya tukang sihir ini menugaskan satu setan untuk mengawasi dan menyertai si pasien. Ya. Gunanya apa? Untuk meringankan sakit, kepayahan, dan penderitaan si pasien. Tapi teman-teman, trik ini sebenarnya tidak menghilangkan penyebab pokok yang menimbulkan penderita si pasien, teman-teman. Teman-teman semuanya, boleh jadi ya sebagian orang ya meyakini hal itu sebagai apa? Sebagai solusi permasalahan yang mereka hadapi. Padahal sebenarnya teman-teman, justru hal ini malah yang akan melahirkan masalah-masalah negatif lainnya, teman-teman. Ini sebagai apa? Sebagai akibat apa? Sebagai akibat kebersamaan setan dengannya, teman-teman. Misalnya dia tidak bisa atau terhalangi untuk membaca Al-Quran, berzikir, melakukan ketaatan, ya, pokoknya yang semacamnya, teman-teman, beribadah ketaatan kepada Allah. Jadi setan hanya akan apa? Menambah kesesatan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala
mengingatkan kita akan hal ini teman-teman di dalam firman-Nya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fajaduhum rahaqa. Ada ya sebagian laki-laki dari kalangan manusia yang meminta bantuan kepada sebagian laki-laki dari kalangan jin, maka jin itu hanya menambah kesesatan teman-teman. Ya, untuk itu kalau sekiranya ada orang yang terkena sihir misalkan, maka berobatlah dengan cara yang sesuai syariat, ya, yakni dengan cara ruqyah syar'iyyah. Allahu a'lam.